Dan bagaimana menghitung hari? Sudah ada bulan? Belum ada. Sejak manusia dalam kehidupan primitif, belum tahu apa-apa, masih berburu di hutan-hutan, belum punya tahun, belum punya tanggal, belum punya hari, dijalani begitu saja. Tahu nggak sejak kapan orang membuat tanggalan? Belum lama kok. Yang paling tertua Cina sudah 2000 sekian tahun lamanya. Sebelum itu nggak ada. Sejak kapan ada hari? Apakah sebelum Allah bikin langit, bikin bumi sudah ada hari? Dan bagaimana menghitung hari? Sudah ada bulan? Belum ada. Sejak manusia dalam kehidupan primitif, belum tahu apa-apa, masih berburu di hutan-hutan, belum punya tahun, belum punya tanggal, belum punya hari, dijalani begitu saja. Tahu nggak sejak kapan orang membuat tanggalan? Belum lama kok. Yang paling tertua Cina sudah 2000 sekian tahun lamanya. Sebelum itu nggak ada. Awalnya dari mulai orang itu di Mesir untuk mengetahui hari itu pasang patok tek. Nanti bayang-bayangnya dihitung. Nanti bulan ini kok bayang-bayangnya sebelah utara. Nanti bulan Januari, Februari, Maret kok di sebelah selatan. Nah, dari patok itu baru orang menghitung, dikasih batas-batas kan gitu. Kalau pas di tengah-tengah sama ini berarti matahari sedang di atas, itu namanya tengah hari. Ya kan begitu. Nanti bayangannya berpindah. Yang tadinya bayangannya ke barat sekarang ke timur, berarti mataharinya akan ke barat. Itu sampai dihitung. Itulah jam pertama kali. Kemudian pakai pasir. Kemudian pakai air. Belum lama orang bikin jam pakai jam tangan nih, pakai mekanik itu. Belum lama kok. Betul nggak? Orang menghitung hari berbeda-beda. Orang bulan Masehi atau bulan Syamsiah itu 1 minggu berapa hari? 7. Orang Indonesia seminggu berapa hari? 5. Orang Swahili 4 hari. Orang Cina kuno dulu 12 hari. 1 hari berapa jam? Bisa kalau dibuat 1 hari 100 jam? Lalu kapan disebut hari? Sama nggak dengan 1 hari 1 siang? 1 hari itu siang dan malam, ya kan begitu? Tadi katakan Yuli Junaharo Filel. Kenapa disebut Allah memasukkan siang ke dalam malam? Memang dimasukkan gitu, kayak masukkan jam begitu. Ini siang ini karena bumi kita ini bulat. Ketika menghadap ke matahari, bagian bumi yang menghadap matahari disebut siang, yang membelakangi disebut malam. Nah, ketika berputar, siangnya kemana? Ya masuk kemana? Ke malam. Malamnya kemana? Ya masuk ke siang. Itu makanya yulijun nahar fil lail wa yulijun nahar fil yulijul lail fil nahar wa yulijun nahar fil lail, seperti itu. Nah, 1 kali putaran itu dihitungnya 24 jam, juga tidak tepat. Itu 23 jam 56 menit. Jadi kurang 4 detik per hari itu. Enggak tepat sekali. Makanya nanti digenapin dengan bulan tahun kabisat. Bulan Februari itu digenapkan menjadi 29. Betul enggak? Itu hari terjadi dibuat oleh manusia berdasarkan bumi berputar menghadap matahari.
Nah, kalau dikaitkannya dengan bulan, paham nggak? Maka jumlah harinya berbeda, betul nggak? Selisihnya 11 hari. Nah, sebelum ada matahari, belum ada bulan, sudah ada hari belum? Udah. Ketika bumi tidak berputar, ada besok enggak? Berarti hitungan yang Anda pakai adalah hitungan logika manusia yang artifisial berdasarkan posisi bumi, posisi bulan, dan perputaran benda-benda langit yang lainnya. Itu saja persoalannya. Jadi jangan Anda pikirkan 7 hari seperti Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, ya tidak juga. Nah, cuman ada isyarat gitu bahwa satu hari itu ya'ruju ilaihi fi kulli yaumin miqdaruhu khamsina alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari menurut Allah itu miqdaruhu khamsina alfi sanatin, 50.000 tahun mimma ta'uddun yang kita hitung. Jadi 6 hari itu dikalikan 500.000 tahun dikalikan 6 berapa jadi? 50.000 50.000 dikalikan 6 berapa jadi? 300.000 tahun. Itu terjadinya tata surya kita ini, bukan alam semesta, tata surya kita ini. Itu dugaan. Dugaan yang lain itu banyak sekali, banyak dugaannya. Ada teori nebular, ada teori bintang kembar. Ketika teori nebular itu sendiri muncul, umat Islam ikut mendukung, karena teori nebular ini terjadinya alam semesta adalah dari kabut, ya, mengeras, membentuk, akhirnya menjadi planet-planet, menjadi galaksi, awalnya dari kabut. Umat Islam buru-buru mendukung. Islam juga meyakini bahwa alam semesta ini asalnya dari kabut. Ya, ya'ruju ilaihi fi kulli yawmin tsumma stawa ila samai wa hiya dukhanun, tsumma stawa ila samai wa hiya dukhanun, kabut. Ternyata teori nebular sudah ditolak oleh para ilmuwan kosmolog karena dia tidak mampu memberikan argumentasi yang benar. Nah, makanya kita jangan terburu-buru mendukung atau menolak temuan ilmiah. Wait and see. Tunggu saja dulu. Kalau ternyata terbukti, ya sudah, kita baru percaya, betul nggak? Ada yang aneh nih. Candi Borobudur itu kerajaan Sulaiman, percaya nggak? Jangan dulu. Ditolak nggak? Jangan dulu. Silakan buktikan. Kalau terbukti boleh, sama kita aja. Itu sikapnya begitu. Jangan terburu-buru menolak. Nah, ternyata yang paling bertahan sampai sekarang itu teori Big Bang yang diuraikan oleh George Lemaitre, yaitu bahwa terjadi ledakan besar yang terjadinya sekitar 14 miliar tahun yang lalu sampai sekarang, ya, semuanya kun fayakun. Tapi kenapa harus bertahap? Itu namanya, Allah itu namanya Rabbul Alamin, bukan Ilahul Alamin, tapi Rabbul Alamin. Artinya rububiyah di sini artinya Allah memberikan pelajaran penting bagi kita bahwa dalam hidup di dunia diberlakukan hukum alam, yaitu apapun semuanya mesti melalui proses. Jadi kita nggak usah menuntut kenapa Allah tidak kun saja langsung jereng saja sampai nunggu 14 miliar ya gitu. Bahwa Allah memberlakukan hukum alam ini permanen. Sekali besi dipanaskan mengembang selalu selamanya. Setiap benda dijatuhkan masih turunnya ke bumi, namanya gravitasi. Jangan berharap ada benda yang dijatuhkan dia terbang. Itu hukum alam. Seseorang manusia lahir mesti dari perempuan, tidak mungkin datang dari laki-laki. Dan orang bisa punya anak harus kawin dulu, ada pembuahan. Orang mau pinter ya harus belajar. Betul nggak?
Itu semuanya adalah hukum alam, undang-undang yang berlaku. Tetapi sekalipun demikian, ini berlaku untuk kita, tidak berlaku untuk Allah. Allah bisa menghentikan hukum alam kapan saja. Dan telah sering Allah membuktikan bahwa Allah menghentikan hukum alam. Nabi Ibrahim dibakar tapi tidak hangus. Betul nggak? Lautan bisa dibelah, betul? Orang mati bisa dihidupkan lagi, betul? Orang buta bisa melek lagi, betul? Itu semuanya Allah membuktikan aku maha kuasa untuk menghentikan hukum alam, tapi kamu harus tunduk pada hukum alam. Setuju? Itu aja persoalannya. Oke? Jadi saya kira mungkin begitu sajalah, mudah-mudahan dapat dimengerti. Jadi kalau kita melihat ayat Quran sepertinya paradoks atau kontradiktif, ya sudahlah, kita praduga kita mungkin barangkali pemikiran saya yang masih sangat sederhana dan otak saya yang terbatas. Wallahu a'lam bissawab.